Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos. Berjumpa Anda tentu saja dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita bicara tentang pertanian Bali. Ini wacana yang mungkin sudah cukup sering kita angkat, bagaimana mengangkat pertanian Bali supaya tidak hanya menjadi wacana saja, tapi bagaimana mewujud menjadi realitas. Saya akan mewawancarai Ketua Umum Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia Provinsi Bali, Bapak Ana Agung Ngurah Alit Wiraputra. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana kabarnya? Sehat ya? Tetap semangat ya tadi. Wah, harus. Itu. Selain di agribisnis ini juga masih ada law firm juga ya? Masih, ya. Menjalani itu tugas. untuk masyarakat lah ya. Karena memberikan bimbingan kepada bantuan masyarakat. Bidang hukum ya? Bidang hukum. Baik, kita bicara tentang pertanian. Bagaimana kondisi pertanian kita hari ini di Bali, menurut Tuh Haji? Sebenarnya kondisi pertanian kita baik, karena beberapa ekspor yang diminta oleh teman-teman dari ASEAN, terutama kebetulan saya masih jadi senator ASEAN, salah satu pengurus dari senator ASEAN, itu ada permintaan kopi, Arabica kemarin dia fokuskan, kemudian vanili dan juga coklat. Kita punya 3 unggulan ini yang memang harus kita kembangkan, karena ini harus kita potensialkan lebih bagus, 3 produk ini. Dan juga buah-buahan yang memang kita belum terlalu, tapi kopi ya terutama, kopi ya? Ini sangat luar biasa permintaannya. Ini sampai saya belum bisa memenuhi nih 4 ton per bulan ke Malaysia. Saya bilang kalau per tahun mungkin kita bisa, karena dia spesifik Arabica dengan kualitas yang luar biasa. Terus coklat juga ada permintaan kemarin dari Singapura, dan kita sudah berusaha untuk memenuhinya dan mereka puas juga. Kemudian ada vanili. Vanili memang kita segmentasikan karena vanili ini sangat sulit. Bali itu kemarin produksinya tahun yang lalu hanya 5 ton lebih, padahal permintaan di angka 10 ton untuk vanili. Jadi ini juga betul-betul. Sementara kita sendiri vanili sangat membutuhkan di Bali ini, karena untuk kegiatan upacara memang sih yang kelas-kelas bawahnya, tapi yang ekspor, kualitas ekspornya cukup bagus. Oh, berarti sebenarnya kopi, vanili, sama coklat, itu permintaan dari luar itu cukup besar. Cukup besar ya, bahkan kadang-kadang kita intensif dan berkesinambungan. Kita kemarin ini terputuskan sama itu, sehingga ini yang membuat kita agak sedikit. Kadang-kadang ada beberapa, saya coba juga teman-teman yang dari Papua dan Sulawesi untuk memenuhi vanili dan kopi. Jadi kalau kita ngomongin pertanian sebenarnya bukan cuma padi ya, Tuh Haji, bukan. Tapi juga kalau yang agroindustri, agrobisnis itu yang buah-buahan, kemudian produk yang tadi hortikultura itu juga cukup besar. Betul. Dan selama ini mungkin itu yang kurang menjadi perhatian kita di Bali. Iya, ya ini juga yang potensi bagi kita, bahwa hortikultura kita, buah-buahan kita juga cukup diminati. Cuman sebenarnya untuk konsumsi dalam negeri pun kita masih membutuhkan, Bali pun kita masih membutuhkan yang sangat tinggi. Kenapa? Buah-buahan ini sangat bagus. Saya juga kalau boleh beride gitu ya, saya mengajak semua komponen masyarakat kita, terutama media Bali Post Group ini, untuk kita membuat perlombaan, lomba merekayasa buah-buahan, merekayasa genetika buah-buahan sehingga menghasilkan buah yang sangat bagus. Sehingga dengan begitu maka nanti siapa pemenangnya kita berikan hadiah gitu. Dan hasil produksinya ini kita pasarkan kepada hotel, atau kita tanam di hotel-hotel yang bintang 5 ini. Kan dia punya gardening itu kan cukup besar. Kalau misalnya setiap buah-buahan itu, buah-buahan lokal yang produk ininya bagus, kita tanam di hotel, dan kemudian ini juga menjadi percontohan bagi wisatawan. Dengan begitu wisatawan bisa melihat, oh dia pada saat berbuah ya, bisa mereka memetik dan sebagainya. Sehingga dengan begitu buah-buahan ini bisa mendunia juga, karena
sudah berada di hotel-hotel tersebut. Pohon-pohonnya terutama, bukan buahannya Bukan yang sudah buah-buahan dipetik saja. saja, tapi pohonnya kita berharap ada di hotel-hotel tersebut. Mungkin setiap hotel ya kita targetkan 10 sampai 15 pohon lah di setiap hotel, sehingga hotel juga indah, buah-buahan. Ada buah-buahannya. Ada pohon buah-buahan, pohon dilihat, sehingga ini juga memberikan multiplier efek yang cukup besar bagi pertanian kita. Jadi kuncinya adalah pada bagaimana melakukan proses rekayasa genetika untuk menghasilkan apa ya buah yang unggul, buah khas Bali gitu ya. Misalnya seperti apokat ya, apokat kan ada apokat khas yang bagus itu. Yang saat ini bagus. Yang saat ini dianggap bagus gitu kan. Nah ini kalau kita tanam di hotel-hotel kan pada saat dia berbuah kan ininya bisa memetik dia apa namanya tamu-tamu hotel tersebut. Kemudian juga durian kita. Kalau dibilang durian Musangking bagus, sebenarnya durian Bali juga ada yang bagus. Di Singaraja itu ada 10 pohon di satu desa yang memang buah duriannya bagus. Bijinya itu mungkin kecil sekali ya. Tapi dagingnya luar biasa enaknya. Terus kemudian kita punya ini juga apa namanya apel. Karena sekarang apel itu tidak lagi, saya punya teman di Singapura, apel itu tidak lagi perlu di tempat yang dingin, suhu yang dingin. Kalau dulu kan terkenal Malang karena suhunya bagus. Sekarang apel itu sudah bisa ditanam di daerah perkotaan. Perkotaan sudah bisa ya? Dan juga saya berharap ini kepada masyarakat Bali ya, yang tinggal di perumahan dan sebagainya, sudah membeli pot-pot untuk ditanam di rumahnya, sehingga itu juga menyebabkan bisa multiplier efeknya, tanahnya tidak panas kan, lingkungannya tidak panas, kemudian apa namanya bisa memberikan dampak yang sehat pagi-pagi kan, dengan adanya apa namanya sinar matahari pagi itu ada pohon di rumah walaupun cuma 5-6 pot, tapi bisa memberikan kesegaran yang luar biasa. Jadi mulai pribadi, semua orang harus bertani gitu ya. Ya semua orang. Walaupun tanahnya sempit di rumah juga bisa ya. Cabai terutama ini kalau di rumah saya sudah, jadi pembantu saya sekarang udah tidak teriak lagi cabai habis. Karena mahal gitu ya. Mahal. Karena 80.000 sekarang per kilo, apa 100.000 mungkin. 100.000. Ya, tapi sekarang sudah bisa tanam. Bener juga ya, harusnya seperti itu. Sebegitu saja, dengan pot saja sebenarnya sudah cukup. Pot yang kecil cabai itu bisa bertahan. Mungkin daya tahannya kalau di pot kan tidak lama. Tapi kalau di tanah dia bisa lama. Jadi udah satu hari butuh 10 sampai, kalau punya 2 saja, percaya tidak akan beli cabai lagi. Dan tidak akan cabai-cabean lagi kan. Nanti kalau kita bicara tentang cabai-cabai lagi. Ya, ini kan politik pertanian. Jadi tidak ribut-ribut juga ya masalah cabai naik, inflasi hubungannya dengan itu ya. Kita bicara tentang bagaimana perhatian pemerintah ya. Pemerintah sering lah pertanian, tapi ngomong aja gitu. Gimana? Ini yang memang beberapa kali saya sampaikan kepada pemegang ini, bahwa bagaimana memberikan stimulus perhatian yang lebih ke perhatian. Padahal mereka memberikan itu, cuman memang anggarannya yang belum signifikan. Tapi tidak apa-apa. Sekarang masyarakat Bali kan sudah mulai asal himbauan saja, asal ini sering digaungkan. Bayangkan kalau misalnya setiap rumah ada pot 5 saja. Dalam Permai itu ada 40.000 rumah. Itu kan bisa berapa puluh ribu pot yang bisa ada di rumah-rumah tersebut kan. Nah itu juga, jadi di perumahan-perumahan, apalagi kalau punya natah cukup besar, ya bolehlah buat kios di depannya, di belakangnya kan masih bisa ditanam buah-buahan. Dan ini saya harap dari teman-teman akademisi ini untuk membantu membuatkan mengkloning atau jangan mengkloning ya, merekayasa genetika pertanian sehingga bisa menghasilkan produk yang bagus. Dan ini nanti kita lombakan. Yang memang hasilnya bagus, kita akan berikan hadiah dan berikan reward lah. Dan kita harap produksinya, dan dia ada yang membuat ini kan juga akan mempunyai hak paten terhadap buah tersebut, sehingga dia bisa tetap menghasilkan.
Itu yang Nah, ini akan dilaksanakan oleh masyarakat agribisnis dan agroindustri Indonesia. Ya, kita mulai tahun depan. Jadi sekarang kami himbau untuk teman-teman di pertanian, Universitas Warmadewa, Universitas Udayana, universitas yang lain yang memiliki ini pertanian, ya. Untuk mulai merekayasa genetika daripada produk-produk pertanian kita, baik ikan. Saya pernah lihat satu ikan yang memang sangat berbeda sekali di Vietnam kemarin. Kalau dibilang dia lele bukan, kalau dibilang dia mujair bukan. Oh, ya? Apakah itu hasil persilangan apa saya tidak tahu. Tapi rasanya gurih gitu. Bisa dimakan dan rasanya enak gitu ya. Ya, dan gurih. Bagaimana kalau misalnya mujair yang tanpa tulang gitu kan? Dipadukan gurih, dengan ikan karper misalnya apa betul, yang tidak itu. Gitu. Saya pikir itu juga mulai harus. Berarti itu yang sebenarnya jadi lagi-lagi soal kata kunci bagaimana produk-produk itu kualitasnya bagus, dan ini mau tidak mau memang harus diproses melalui teknologi atau melalui rekayasa genetika itu yang harus dilakukan gitu ya. Teknologi rekayasa genetika. Saya dulu sayang tidak belajar full saya tidak basic pertanian karena basic developer, saya hanya belajar tentang rekayasa gedung sama rekayasa jalan gitu kan. Kalau membuat sebenarnya ada juga satu, kalau misalnya pemerintah menanyakan gimana merekayasa jalan biar tidak macet, saya punya ide juga sih, cuman tidak pernah ada yang minta, saya mungkin tidak ada yang tahu. Kalau saya pernah belajar planologi belajar planologi di Jakarta. Kursus planologi di Jakarta sehingga di next time kita talk show lagi di Bali Post Talk kita bahas itu tentang kemacetan. Ada idenya katanya. Ada idenya. Saya bisa membuat itu. Tapi pertanyaan mungkin ya sebagai closing statement dari itu Haji, karena kita waktunya 15 menit sudah di ujung akhir ini, apa yang atau ingin sampaikan lagi kepada masyarakat, kepada pemerintah, kepada stakeholder yang berkaitan dengan pertanian Bali supaya tidak hanya sekedar menjadi wacana tapi menjadi realita bahwa pertanian Bali ini betul-betul memberikan kesejahteraan pada masyarakat Bali. Oke, terima kasih. Pertanian ini adalah suku guru kehidupan masyarakat Bali. Ini yang tidak bisa kita pungkiri. Dan itu bagaimana sebuah suku guru kehidupan ini yang harus kita kembangkan. Kita tidak boleh terlepas dengan pariwisata ini. Pertanian dengan pariwisata ini sama-sama. Budaya pertanian juga harus kita bangun. Budaya pertanian. Bagaimana masyarakat Bali ini sudah mulai mencintai budaya pertaniannya, bukan kalau budaya yang sekarang ini kan sudah sangat luar biasa di hati dan di raga masyarakat Bali. Tapi budaya pertanian Bali juga harus dicintai oleh seluruh masyarakat Bali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa pertanian ini bisa direkayasa. Pertanian ini dengan teknologi, dengan kemampuan teman-teman di sektor pertanian itu membuat rekayasa. Karena terus terang dari awal juga panili di Bali ini tahun-tahun 80, 70, 60 itu sangat bagus. Ini tinggal dikembangkan lagi. Memang lahannya sekarang menyempit, tapi masih bisa dikembangkan. Panili ini dulu produk kita bisa 50 ton per tahun, sekarang tinggal 5 ton per tahun. Ini juga menjadi ini. Padahal permintaan pasar dunia tentang panili ini cukup besar. Apalagi sekarang Coca-Cola tidak boleh lagi memakai panili sintetik. Dia harus memakai panili yang original. Terus kemudian coklat kita juga sudah mendunia tapi cukup kecil. Karena produksinya juga ternyata tidak begitu besar di negara Tabanan dan sekitarnya. Jadi mungkin direkayasa agar coklat ini bisa tumbuh di daerah-daerah yang kering ya. Kemudian kita punya apel juga kita perlu kembangkan. Jangan jeruk saja. Jeruk Bali ini memang Semaga ini cukup bagus juga, cuman jarang diproduksi di Bali sekarang. Ini juga perlu kita, kalau bisa pohon semaganya tidak usah besar-besar, tapi berbuahnya cukup besar, cukup bagus. Dan rasanya manis, gurih ya. Terus mangga juga bisa dipadukan, tidak saja mangga, tapi digabungkan dengan yang lain-lainnya mungkin bisa yang sama-sama buah-buah itu. Saya pikir ini yang perlu kita tanamkan. Dan sekali lagi mohon kepada seluruh masyarakat Bali untuk menanam, membuat pot atau menanam buah-buahan atau apapun dia di rumahnya sendiri agar pertanian kita bisa hidup, para penggeliat pertanian juga hidup. Dan satu lagi yang saya lupa, yang tidak kalah pentingnya adalah di Bali ini karena lahan kecil untuk sawah, saya berharap sekali memang seluruh sawah yang di Bali ini menjadi sawah organik.
Karena nilai daripada harga daripada padi organik atau beras organik itu jauh lebih tinggi daripada beras. Beras organik sekarang di angka 18 sampai 24.000 per kilo. Per kilo. Sehingga itu juga bisa. Saya berharap apapun yang dihasilkan oleh masyarakat Bali yang tempatnya kecil ini, tapi adalah yang terbaik. Artinya dengan harga yang mahal. Bayangkan kalau seluruh sawah ini tanamin organik, maka harga padi itu tidak lagi di angka 9.000, 10.000 sampai 12.000, tetapi sudah harga di 18 sampai 24.000. Jadi 2 kali lipat. Itu yang paling penting. Jadi saya berharap kita juga harus kembali ke pertanian kita, karena pertanian ini adalah sekali lagi merupakan soko guru kehidupan masyarakat Bali yang bisa mendatangkan pariwisata di awalnya. Demikian. Baik. Terima kasih Pak Ana Agung Ngurah Alit Wiraputra. Saya agak lupa. Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia Provinsi Bali. Terima kasih atas pencerahannya dan mengingatkan kembali kita bagaimana tentang pertanian ini. Mudah-mudahan ini menjadi concern kita bersama kembali tentang pertanian. Demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi. Om Santi. Sampai jumpa.